Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa CNN Indonesia? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali saya Miladia Rahma hari ini kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita semua, Gapai Kemuliaan. Seperti biasa, saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di studio ada Ustadz kesayangan kita semua, Ustadz Hilman Fauzi. Assalamualaikum, Pak Hilman, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Mbak Mila. Terima kasih sudah hadir. Hari ini seperti biasa episode kita ini spesial karena hari ini Ustadz Hilman Fauzi akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda pemirsa yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam episode Ustadz Menjawab. Nah, bagi Anda pemirsa yang juga sudah memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda boleh berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung pada Ustadz Hilman melalui sambungan Zoom yang secara teknis nanti akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Hilman, langsung ya, kita jawab pertanyaan pertama ya. Ini dari Mas Pionadi Caturangga di Jakarta, kita bacakan bersama. Ustadz, bagaimana caranya meminta maaf kepada orang yang sudah meninggal? Wah, ini memang agak berbeda ya, cara meminta maaf tapi kepada orang yang sudah meninggal. Mungkin masih ada ganjalan ini. Iya. Caranya gimana? Tafadhol, Ahilman. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan yang sedang sakit kita doakan semoga Allah berikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana cara kita meminta maaf kepada orang yang sudah meninggal? Berarti ini angle-nya dari kita ya, yang masih hidup. Ya, kepada orang yang sudah wafat. Hakikatnya orang yang sudah wafat itu bukan berarti dia wafat sebenarnya. Dia hidup, hanya beda alam dengan kita. Sering Ahilman sampaikan, manusia itu setidaknya akan mengalami 12 tahapan kehidupan itu. 1 alam ruh, 2 alam rahim, 3 alam dunia, 4 alam kubur, 5 alam kiamat, 6 alam dibangkitkan, disebut dengan yaumul ba'ats, 7 alam dikumpulkan, yaumul mahsyar, 8 alam dihitungkan, yaumul hisab, 9 alam ditimbangkan, yaumul mizan, 10 alam diberikan pertolongan, yaumul syafaat, 11 alam diperjalankan di sebuah jembatan, yaumus sirat, 12 alam ditentukan setiap amalan, yaumul akhirah, 2 tempatnya surga dan neraka. Jadi sebenarnya itu adalah fase-fase kehidupan yang ketika kita jalani. Ada fase setelah dunia namanya alam kubur. Berarti orang yang sudah wafat sebenarnya mereka tidak wafat, artinya wafat di dunia. Tapi secara raga, secara kehidupan fasenya mereka hidup tapi di alam selanjutnya namanya alam kubur. Berarti dia masih bisa beramal atau tidak? Tidak, karena yang membedakan dunia dengan alam kubur adalah dunia tempat beramal, ya kuburan adalah tempat kita memetik amal kita. Tapi masih nggak dia mendapatkan pahala? Masih. Maka bagaimana cara kita menyelesaikan urusan kita dengan orang yang sudah meninggal? Salah satunya adalah kirimkan pahala-pahala kebaikan untuk mereka. Masya Allah. Ya tentu yang pertama kita minta ampun ke Allah nih, bertaubat. Karena ingat, nyakitin orang itu dosa loh Mbak Mila. Iya, betul, zalim sama bikin orang sakit, bikin orang jadi dirugikan, itu dosa. Maka yang pertama bertaubat ke Allah. Kalau kita punya salah ke orang, jangan cepat-cepat minta maaf ke orang, tapi bertobatnya ke dulu. Allah. Karena nyakitin jangan orang dilangkain juga. Ya. Iya, gitu. Makanya ada istilah gini, enak banget ya dia bikin salah saya maafin dia. Yang selesai itu urusan kita sama dia, karena kita maafin dia. Urusan dia kalau belum bertobat, kalau belum minta maaf, nggak selesai sama kita. Makanya memaafkan itu bukan melemahkan, justru menguatkan. Karena orang yang memaafkan itu berarti dia sedang mendekatkan dirinya kepada Allah. Makanya mohon maaf, yang pernah nyakitin orang, 1, taubat ke Allah, karena engkau berbuat dosa dengan menyakiti orang lain. Dan yang kedua, engkau minta maaf kepada orang yang kamu sakiti. Nah maka tadi tuh yang kita punya dosa sama orang yang sudah meninggal, kita tobat dulu sama Allah. Tobat dulu sama Allah, mohon maaf, minta ampun, aku pernah nyakitin dia gitu. Jangan sampai pengadilan akhirat nanti lebih kejam buat kita gitu. Karena ada istilah yang namanya muflis itu kan, orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut tuh orang yang setiap amalnya diterima oleh Allah tapi dipindahkan, ditransfer pahalanya. Karena ada orang yang terzolimi, tersakiti oleh perbuatan dia. Kalau amalnya habis, maka dosa orang yang tersakiti itu ditanggung oleh orang yang menyakitinya. Maka yang pertama, untuk yang pernah nyakitin orang, minta ampun kepada Allah atas dosa yang kita lakukan. Yang kedua, ya minta maaf kepada orang tersebut. Nah orangnya udah nggak ada kan? Nah maka cari anggota keluarganya,
cari ahli warisnya. Kalau kita pernah berbuat salah sama almarhum. Yang kedua, berbuat baik atas nama almarhum, sedekah atas nama almarhum. Nah, yang ketiga, berbuat baik kepada siapa? Ahli waris almarhum. Karena boleh jadi kezoliman kita kepada almarhum juga berpengaruh kepada ahli warisnya atau keluarganya ketika masih hidup. Jadi insya Allah dengan cara kita bertobat ke Allah, menyelesaikan urusan dengan si almarhum tadi yang kita pernah menyakiti dia, itu akan menjadi kebaikan. Dan yang terakhir, perbaiki diri kita agar tidak menyakiti orang lain lagi. Masya Allah, perbaiki diri kita. Baik, jadi catatan saya ada 4 ya. Ahilman, yang pertama tobat dulu sama Allah, yang pertama, yang kedua adalah meminta maaf dulu kepada anggota keluarganya yang sudah yang ada begitu ya. Yang ketiga adalah berbuat baik, niatkan untuk atas nama yang sudah meninggal, ataupun niatkan berbuat baik untuk ahli warisnya. Karena siapa tahu memang beliau juga menanggung ya keburukan karena perilaku kita, perbaiki diri. Masya Allah. Ini saya rasa iya sih, lengkap jawabannya. Jadi Pak Pionadi mudah-mudahan bisa menjawab. Ini Masya Allah memberikan pencerahan ya. Kita lanjut Ahilman ya ke pertanyaan kedua. Ini dari Bapak Agus Suryono di Semarang. Ustadz, bagaimana jika kita meminta maaf, masih soal minta maaf ya, minta maaf kepada seseorang, tapi orang tersebut tidak mau memaafkan. Apa yang harus kita lakukan untuk dapat ampunan dari orang tersebut? Nah ini. Ini bagus pertanyaannya. Iya. Bagus kan? Jadi dia ngasih jawaban di ujung pertanyaan tentang ampunan Allah. Jadi yang perlu dikejar oleh orang dari setiap kejadian adalah apa? Ampunan Allah. Jadi jangan salah fokus dari orangnya dulu ya. Karena kan orang itu yang menggerakkan hatinya Allah. Maka saat kita tahu, kita sadar pernah menyakiti orang, minta ampun ke Allah. Nah, sambil kita berdoa ke Allah agar orang itu dilembutkan hatinya untuk bisa maafin kita. Nah, sekarang pertanyaannya, Ustadz, apa sih yang bikin orang gak bisa maafin? Ya mungkin terlalu sakit gitu. Terlalu dalam rasa sakitnya, sehingga dia tidak punya alasan untuk bisa memaafkan. Berarti naikin lagi level. Sebagaimana engkau begitu sakit menyakiti dia, maka kamu pun juga harus semakin berkorban untuk minta maaf kepada dia. Berarti minta maaf ini seriusin, jangan cuman maafin ya, jangan dong. Itu justru kadang-kadang tantangannya di situ ya, ujiannya. Ego soalnya. Senengin, kirimin sesuatu, senengin orang-orang di sampingnya, yakinkan bahwa kamu tuh waktu kemarin tuh hilaf, bukan kesengajaan yang ingin kamu lakukan. Ya, kalau udah berkorban begitu, terus masih dan orang itu belum memaafkan, itu urusannya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena memaafkan itu perintah Allah. Sehingga kalau orang memaafkan itu mulia. Minta maaf itu mulia, tapi memaafkan lebih mulia. Sulit ya, karena itu kayaknya memaafkan itu salah satu buat saya pribadi ibadah hati yang cukup sulit. Karena menekan ego itu luar biasa. Kadang-kadang tuh ya itu tadi ya, kan gue udah minta maaf, ya salah dia lah. Misalnya 1 kali kita minta maaf karena dia belum maafkan tuh, kitanya juga jadi udahlah, yang penting gue udah menggugurkan kewajiban. Sebenarnya juga nggak bisa begitu ya? Nggak bisa. Ya harus berkali-kali engkau minta maaf agar kemudian dia punya hati yang lembut untuk bisa maafin kita. Ya bagaimana mungkin dia bisa memberikan maaf yang begitu mudah sedangkan sakit yang dirasakan begitu dalam gitu. Berarti kalau ada orang yang sangat susah memaafkan, mungkin terlalu dalam rasa sakitnya. Sehingga membuat dia enggan memaafkan. Tapi ya sudah gitu. Selama effort kamu terus dilakukan, kalaupun dia belum memaafkan, ya udah minta sama Allah. Karena yang menggerakkan hati adalah Allah. Dan kayaknya saya juga percaya sih kalau kita memang tulus ya, meskipun itu kadang takes time ya, itu Allah tuh pasti akan, insya Allah Allah lembutkan juga. Iya, makanya kan ini juga bagi kita yang masih jengkel ya, masih benci, masih dengki sama orang ya, ingat kata-kata ini ya, semakin cepat engkau memaafkan kesalahan orang lain, semakin cepat Allah menghapuskan dosa-dosamu. Semakin cepat engkau memaafkan orang lain, maka semakin cepat Allah menghapuskan dosa-dosamu. Ingat aja itu. Karena ya tidak mungkin ada orang yang menyakitimu kalau tidak Allah izinkan dengan keadaan itu. Karena Allah sedang ingin membersihkan dirimu dari dosa yang pernah kamu lakukan. Caranya apa? Dengan Allah ngirimin orang yang nyakitin kita. Maafin. Gitu ya, maafin. Aduh, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mudah memaafkan. Iya, mudah memaafkan dan kita juga berani minta maaf. Berani minta maaf. Masya Allah. Dengan kesannya kita lakukan. Pak Agus, mudah-mudahan bisa menjawab. Ini pertanyaan luar biasa ya soal maafkan ini. Saya juga kadang punya pengalaman pribadi, memang susah banget. Kadang tuh kalau udah ego mau minta maaf aja juga susah, apalagi untuk maafkan kadang-kadang juga
luar biasa susah. Jadi mudah-mudahan jawaban dari Ahilman tadi bisa memberikan gambaran ya, bisa melapangkan hati kita yang sesak karena mungkin sulit memaafkan. Kita harus jeda dulu Ahilman. Baik. Nanti kita lanjutkan ke segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.